Shalom, barusan kita mendengar dan menyaksikan klip dari ceramah Ustazah Hajah Irena Handono beberapa tahun yang lalu. Namun sampai dengan hari ini masih saja klip itu beredar dan menjadi viral. Beliau mengatakan bahwa orang Kristen menghalalkan segala macam cara untuk berdakwah dan mengkristenkan orang Islam berdasarkan Roma 3 ayat 7. Benarkah demikian? Nampaknya Hajah Irena Handono ini kurang membaca Alkitab. Kebiasaan dari orang-orang yang mencari-cari kesalahan dan memutarbalikkan fakta adalah mereka membaca Alkitab, memutilasinya, dan memperkosanya sesuai dengan keinginan mereka, sehingga artinya jadi berbeda sama sekali. Mari kita akan bahas apa yang ada di dalam Roma 3 ayat 7 ini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kita lihat ayat ini berakhir dengan tanda tanya. Berarti bukan menjadi suatu peneguhan atau perintah. Jadi di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk berdusta demi kebenaran. Sebab tidak ada kebenaran yang bisa disampaikan dengan dusta. Coba kita lihat lagi di ayat selanjutnya, di ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi orang yang mengatakan, mari berbuat jahat, supaya ada kebenaran muncul di dalamnya, orang itu layak dihukum. Engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apabila kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tidak ada kebenaran yang bisa kita beritakan dengan dusta atau kesalahan. Jadi saudaraku, ketika kita membaca Roma 3 ayat 7, dan itu digunakan oleh para pencari kesalahan, para penggugat Alkitab untuk mencari-cari kesalahan Alkitab, maka kita akan tunjukkan Roma 3 ayat 8. Bahwa tidak boleh kita menggunakan kejahatan untuk memberitakan kebenaran. Kita tidak boleh membunuh demi kebaikan. Kita tidak boleh berperang demi mencapai perdamaian. Saudaraku, kita tidak boleh mengatakan kebenaran dengan dusta. Kita tidak boleh berdusta demi kebenaran. Katakanlah ya di atas iya dan tidak di atas tidak. Itulah ajaran Tuhan. Itulah ajaran Alkitab. Itulah ajaran Kristen. Itulah ajaran pengikut Kristus. Kita tahu bahwa teks dan konteks hal yang sangat diperlukan untuk memahami sebuah kisah. Lalu siapakah pendusta yang sebenarnya? Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Saudara lihat di dalam kalimat yang kedua, dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Tidak ada kata pembalas di situ, saudaraku. Kata wallahu khairul makirin artinya adalah dan Allah sebaik-baiknya penipu daya. Tidak ada kepalsuan di dalam Yesus. Namun kita ingat siapakah sang penipu daya itu? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Wallahu khairul makirin. Apabila kita lihat teks dan konteksnya, Isa alaihissalam sedang dikejar-kejar oleh orang Yahudi dan orang Romawi, akan ditangkap. Kemudian Allah mereka menyerupakan seorang yang lain agar serupa dengan Isa. Isa alaihissalam diangkat ke surga dan orang ini menjadi korban dan dia disalib menggantikan Isa alaihissalam.
Seakan-akan Isa tidak rela untuk menjadi syahid bagi Allahnya, dan Allahnya mengangkat dia. Ketika nabi mereka memerintahkan umatnya untuk berjihad, untuk mati bagi Allahnya, sementara nabi mereka kabur. Namun tidak demikian dengan Yesus Kristus. Ia datang ke dunia. Ia sengaja datang ke dunia untuk mati dan disalib bagi kita. Itulah bukti kasih Allah yang datang sendiri menebus umatnya. Allah datang sebagai manusia adalah bukti bahwa ia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia. Dia merelakan dirinya untuk menebus kita, bukan terpaksa. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, sebagian penggugat Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu dipaksa. Yesus sebenarnya tidak mau disalib. Tidak, saudaraku. Yesus datang ke dunia sengaja menyediakan dirinya menjadi bukti kasihnya pada kita. Ia datang untuk disalib. Ketika ia berada di luar Yerusalem, dia datang ke Yerusalem. Dia sengaja datang masuk ke Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya, untuk berkorban, untuk disalibkan. Maka kata Yesus kepadanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Bahkan ketika murid-murid Yesus melihat penangkapan Yesus, dan salah seorang murid Yesus memotong, menebas telinga hamba imam besar, Yesus justru menyembuhkannya. Dia ambil daun telinga itu dan menempelkannya kembali ke hamba imam besar. Dan Yesus berkata, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Saudaraku, kita lihat bagaimana Yesus dengan sengaja dia datang untuk disalib. Dia tidak perlu menyerupai apapun. Dia tidak perlu menipu daya. Dia tidak perlu melakukan muslihat apapun. Sebab Yesus adalah terang. Tidak ada kegelapan di dalamnya. Dia tidak akan katakan tipu daya. Dia tidak akan berdusta. Maka itu apabila Anda bersaksi, jangan katakan saksi dusta. Katakanlah iya di atas dia, tidak di atas tidak. Tidak perlu engkau datang dengan mulut yang manis. Tidak perlu engkau datang dengan kelihayan kata-katamu. Datanglah dengan tulus hati. Cukup engkau membawa hatimu yang tulus ketika engkau memberitakan keselamatan kepada orang-orang di luar sana. Cukup engkau datang dengan kebenaran. Masalah orang itu mau menerima Yesus atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak perlu engkau berupaya sedemikian rupa mengatur siasat untuk memberitakan Injil agar orang-orang percaya kepada pemberitaanmu. Tidak perlu. Roh Kudus yang akan bekerja. Kita bukan menjadi salesman. Kita bukan pedagang multi level marketing, saudaraku. Kita bukan mau berbisnis gereja, mau berbisnis jiwa-jiwa. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Sebab firman Tuhan mengatakan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tepat persis seperti yang ia mau. Kita tidak sedang mengkristenkan. Kita tidak perlu mengkristenkan orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, orang ateis. Kristen bukanlah agama. Kristen bukanlah organisasi. Kristen bukanlah ideologi. Kristen bukanlah institusi. Kristen adalah
jalan yang harus kita tempuh, yaitu jalan salib. Kita harus sangkal diri, pikul salib. Kita harus mengasihi, mengampuni, memberkati, berkat kepada musuh-musuh kita. Kita harus mengasihi orang yang menganiaya kita. Itulah salib, itulah Kristen. Kita kasih makan orang yang lapar, kita beri minum orang yang haus, kita tengok orang yang dipenjara, kita tengok, kita doakan orang yang sakit, kita berikan simpati dan empati kepada mereka yang kesusahan. Itulah Kristen. Kita beri pakaian pada yang telanjang, kita beri tumpangan pada orang yang tidak punya rumah. Itulah Kristen. Bukan organisasi, bukan institusi, bukan ideologi. Negara Indonesia tidak butuh agama Kristen. Negara Indonesia butuh Kristus. Kita perkenalkan mereka kepada Yesus, bukan mengkristenkan mereka. Biarlah mereka tetap dengan agamanya, biarlah mereka tetap dengan tradisinya. Orang Konghucu biarlah dengan tradisi Konghucu, orang Batak biarlah dengan tradisi Batak, tanpa perlu menggunakan tradisi Yahudi, tanpa perlu meyahudikan mereka, tanpa perlu menjadikan mereka menjadi Barat, menjadi Eropa. Biarlah mereka kembali menjadi hidupnya mereka masing-masing, tetapi dengan Yesus di dalam hidup mereka. Jadi kita tidak perlu, saudaraku, memelintir-melintir ayat. Kita tidak perlu memalsukan kebenaran. Kita tidak perlu berdusta. Kita tahu siapa pendusta itu. Allahu khairul makirin. Iblis bapa segala pendusta. Dan saudara, kita tahu dari mana asalnya mereka. Apabila kita membaca firman Tuhan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan saudara tahu bahwa malaikat-malaikat yang jatuh ini pun menyamar menjadi malaikat terang. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dari dua ayat ini kita melihat bagaimana malaikat-malaikat yang jatuh di dalam dosa, yaitu iblis, tawan di dalam gua, dan malaikat-malaikat ini menyamar menjadi malaikat terang. Dan Anda tahu siapakah yang mendapatkan wahyu di dalam gua, yang dicekik oleh malaikatnya. Dan Yesus sudah mengingatkan kepada kita tentang hal ini, saudara. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Saudaraku, kita tahu bilik yang di padang gurun. Dan semua orang diundang datang ke sana. Lihat, ia ada di padang gurun. Lihat, ia ada di dalam bilik. Dan semua orang datang untuk mencium, menyembahnya. Dan berputar-putar mengelilinginya sambil menyeru-nyerukan nama Allahnya. Yesus sudah mengingatkan kita tentang bilik dan gurun ini, bahwa ajaran yang diberitakan berasal dari malaikat yang jatuh di dalam dosa, yang ditawan di dalam gua dan menyamar menjadi malaikat terang. Kita terus beritakan Injil dengan semangat, beritakan kebenaran dengan cara yang benar. Jangan gunakan Al-Quran untuk meyakinkan keilahian Yesus Kristus. Al-Quran menyangkal Yesus adalah Tuhan. Al-Quran menyangkal Yesus adalah Juru Selamat. Injil, Basora, mengajarkan kita, memberitahu kita tentang kerajaan Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Tuhan memberkati.